Behind the scene. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Nah, di sini saya sebagai host dalam podcast kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai memahami konsep nazalah dalam Al-Quran. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya bersama beberapa narasumber. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Trinuki Azata. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa narasumber saya. Yang pertama ada, perkenalkan nama saya Mayadul Anggraini. Selanjutnya, nama saya Anggraini. Halo. Saya Salma. Benar. Tapi narasumber saya yang pintar-pintar yang akan membahas tentang memahami konsep nazalah dalam Al-Quran. Nah, langsung saja kita mulai dalam pembahasannya. Yang pertama, saya akan bertanya kepada pertama saya, yaitu Mbak Gita, mengenai Mbak Gita. Di sini saya akan bertanya mengenai apa sih itu nazalah. Tolong saya minta penjelasannya sedikit. Oke, menurut aku itu kata nazar itu berarti turun, yang dimana kata nazar itu dalam Al-Quran itu ada nama kata lain yang berarti tanzil, yang dimana kata tanzil itu berarti penurunan atau proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yang dimana proses itu dari Allah ke Nabi Muhammad. Jadi dalam Al-Quran kan itu berangsur-angsur kan. Nah, nggak jadinya tuh bertahap, nggak langsung jadi. Iya, nggak langsung segitu banyaknya kan. Pasti kan ada prosesnya dari yang awal sampai akhir gitu. Oh, jadi nazalah itu adalah proses turunnya Al-Quran. Tapi proses turunnya Al-Quran itu dilakukan secara bertahap. Nah, saya selaku host di sini, saya akan bertanya selanjutnya kepada Mbak Tanya Tama mengenai, kan tadi sudah dijelaskan bahwa proses Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Saya mau minta penjelasannya, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, jadi ulama itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran itu proses turunnya. Dan kan ada dua tahap. Yang pertama itu Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, yang kedua itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi diturunkan berangsur-angsur itu dari Allah ke
ke Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Sania mengenai 2 tahap turunnya Al-Quran. Nah, ada juga loh konsep nazala dalam Al-Quran yang mengajarkan banyak hal-hal penting bagi umat Islam. Nah, salah satunya itu bahwa perubahan itu tidak harus selalu terjadi secara cepat. Jadinya itu pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Terus Al-Quran itu juga diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Nah, sehingga itu memberikan pelajaran bagi manusia, juga itu dapat memperbaiki diri itu secara sedikit demi sedikit. Jadi nggak usah buru-buru, sesuai kemampuan kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 tahap, terus ini juga sudah dijelaskan beberapa konsepnya. Nah, terus Mbak Maya sudah menjelaskan bahwa penurunan Al-Quran itu secara bertahap dan dilakukan secara pelan-pelan. Nah, apakah itu tuh ada relate dalam kehidupan kehidupan nyata? Bisa kalimat seperti orang yang bertaubat itu kan sebelumnya tidak ke jalan yang lurus kan. Nah, dia kan punya keinginan untuk menjadi lebih baik, bertaubat. Nah, itu tidak mungkin kan secara langsung kan nggak mungkin kan. Jadi secara bertahap, entah itu dari memperbaiki diri sendiri, dari sekitarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian nazala itu bagaimana. Jadi sebuah proses turunnya Al-Quran. Nah, ada nggak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan pengertian nazala tersebut? Ya, jadi dalam Al-Quran, dalam surat 14 Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaha latanzilu rabbil alamin, yang dimana ayat ini tuh menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan pemikiran dari manusia, melainkan wahyu wahyu yang berasal dari Allah. Jadi kata Tanzil itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah untuk Nabi Muhammad, yang dimana sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. Mengapa sih Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga kan. Saya ingin tahu apa alasannya mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ada 4 alasan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu agar mudah dipahami dan dihafal oleh para nabi dahulu, dan juga untuk menguatkan hati nabi saat itu. Nah, mengapa Al-Quran ini juga diturunkan secara berangsur-angsur? Karena itu bentuk kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dalam memberikan pelajaran kepada umat.
Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai permasalahan yang terjadi pada zaman Nabi, baik yang berkaitan dengan kehidupan maupun agama. Nah, diketahui permasalahan tentang kehidupan. Nah, di kehidupan itu bisa kita beri contoh yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan Al-Quran itu hadir untuk memberikan petunjuk yang relevan bagi kehidupan manusia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sangat jelas dari narasumber saya ini. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa proses turunnya Al-Quran yaitu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui para malaikat Jibril. Nah, di mana turunnya Al-Quran itu dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. Nah, itu tuh kisaran kurang lebih selama 23 tahun. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu relevan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari, entah itu membahas soal masalah ekonomi atau masalah sosial dan lain-lainnya. Nah, Al-Quran sendiri juga tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang penuh cantik-cantik ini. Insya Allah semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila masih kurang jelas dapat searching lagi untuk menambah ilmu. Mari kita say hi ke kamera. Hai, sampai jumpa di podcast lainnya. See you. Akhirnya